Halo semuanya. Akhirnya sekarang istri mau masuk frame. Jadi ini perkenalkan istri saya. Halo. Nurul Hudayfa Rahmatika. Daerah kelahiran Lamongan 11 Maret 1900 sekian sekian. Jadi tidak biar nggak menjadi polemik di antara kita berdua ya. Karena yang namanya tahun kelahiran itu kayak apa ya? Gimana tahun kelahiran tuh ya? Kalau dihitung-hitung kayak jadi sesuatu yang polemik gitu. Privasi ya, betul sekali. Ya, dan saya yang udah kenalan kemarin di season pertama, kita masuk di season kedua ini mau sharing beberapa hal penting yang kita lalui sebelum menikah. Semua orang pasti pengen yang namanya nikah, nggak sedikit pun ya kan, orang nggak satu pun orang di dunia nggak mau menikah, kecuali kalau dia emang benar-benar udah mutusin pengen hidup semati sendirian. Nah, ngomong-ngomong nikah nih ya, kita kalau nikah itu umur berapa ya? Nah, oh jangan bahas umur nih, tadi udah bahas tahun aja udah privasi, sekarang nggak boleh bahas umur. Rata-rata umur ideal kalau menikah tuh antara umur 22 sampai 30 tahun ya, rata-rata sih setahu sih gitu. Cuma ya ada juga yang umur 30 lebih baru menikah, ada yang baru umur 20 tahun udah nikah. Berarti nikah tuh nggak bisa tergantung sama umur ya, tapi tergantung sama kemantapan hati dari pasangan tersebut. Jadi kalau udah sama-sama mantap, nggak usah nunggu umur, sikat ya. Oke, kita ini masuk bulan berapa ya nih kayaknya? Kita tuh kemarin nikah bulan November, tanggal 25 November 2020. Kita menikah dengan acara yang cukup sederhana, nggak begitu rame karena emang masih dalam masa pandemi juga, jadi nggak mau rame-rame. Dan yang penting itu syah ya, sah, jadi sudah jadi suami istri. Nah, ngomong-ngomong persiapan sebelum menikah kan banyak banget yang ngomong kalau belum nikah tuh ada aja yang namanya apa istilahnya cobaan. Jadi istilahnya kalau calon pasangan pengantin tuh kayak diuji tuh, beneran nggak ya mau nikah nggak ya, bener nggak ya ini jodohku atau bukan gitu ya. Nah, sebelum kita menikah bulan November kita akan kilas balik ya, paling cepet 5 bulan 4 bulan sebelum menarikan November. Jadi tepat pada bulan Agustus 2020 saya mengenal seorang perempuan yang saya kagum-kagumi. Saya kagumi bernama Nurul Hudayfa Rahmatika, seorang sarjanawati manajemen akuntansi ya. Enggak. Iya, tapi memiliki kepribadian yang cukup pemalu dan juga rendah hati. Nah, aku senangnya dia itu seorang yang mandiri, tanpa apa ya, tanpa dituntut sama orang tua pun dia sudah bisa bekerja. Dia kerjanya itu langsung double, jadi dia punya usaha fotokopi, percetakan, dan juga dia salah satu pemegang admin dari penerbit yang sudah populer di Indonesia, yaitu Grassmedia. Nanti linknya ada di bawah ini ya, yang mau kunjungi Grassmedia. Kalau teman-teman penerbit ya dari Grassmedia pasti udah kenal banget sama yang namanya Mbak Syifa ini, atau lebih sering dipanggil Mbak Cipa ya. Ya, Ya, Cipa. seperti itu. Nurul Hudayfa Cipa, Nurul Hudayfa Cipa, nyambung ya. Dibikin Nyambungnya begini. ya. Oke, langsung kembali ke topik. 5 bulan di bulan Agustus itu belum kerasa ya. Waktu pertama aku datang ke rumah kamu itu ketemu bapak ibu, itu belum kerasa cobaannya gitu loh. Ya secara basically sudah menguasai panggung lah, ngomong sama bapak ibunya udah mulai lancar. Nah, bulan kedua Januari, Agustus, September itu mulai satu buah ujian di mana kita berdua harus memulai sebuah keputusan di mana kalau udah nikah itu selanjutnya apa. Nah, karena aku ini sebenarnya orang Mojokerto dan kerjaanku di sana. Nah, Mbak Cipa ini, istriku yang paling cantik sendiri ini ya, gak ada duanya. Dia ini punya sebuah usaha fotokopi dan percetakan di
daerah Lamongan ini ya, di Modo ya, ini Modo Kecamatan Babat, Ya, Kabupaten Lamongan. Kecamatan Babat? Kecamatan Modo. Kecamatan Modo sendiri. Nah, dia itu nggak bisa yang namanya ninggalin pekerjaan ini, dan tentunya kalau ninggalin ini tuh udah perjuangannya udah lama banget, jadi nanggung lah. Nah, di situ aku mulai membuat keputusan kalau setidaknya aku pengennya itu PP, pulang pergi seminggu sekali. Namun ketika aku rundingkan sama mertua, bapak ibunya Kak Cipa ini ternyata mengalami sebuah kendala-kendalanya di mana ya pengennya sih itu, cuma nggak baik juga ternyata, dan ternyata emang harus ada yang dikorbankan. Apa? Yaitu saya meninggalkan pekerjaan saya secara sukarela dan pindah menjadi warga negara Modo. Betul kan? Warga negara Modo, masih Iya. Indonesia kan? Iya, masih Indonesia juga. Nah, itu sih sebenarnya cobaan terbesar, karena pas bulan itu aku lagi booming-boomingnya karir, namun juga masih terhalang sama dimulainya pandemi corona. Jadi aku pas corona itu pindah ke suatu pekerjaan yang sudah bagus banget kerjaannya, fee-nya juga sudah cukup dan karirnya itu bagus banget. Cuman memang aku harus ngerelain sebuah pekerjaan itu karena untuk ketetapan hati, untuk memiliki sebuah seorang perempuan yang saya puja-puja. Jadi seperti itu. Nah, Enggak. ya September. Nah, itu sih masih cobaan yang biasa sih ya. Nah, malu bulan selanjutnya Oktober itu yang mulai gencar-gencarnya cobaan, tiap minggu ada aja. Nah, kalau aku nih ya, aku itu orang yang sering baca apa ya, mistis-mistis, cerita-cerita konon gitu yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah orang kalau mau menikah itu pasti sering sakit-sakitan gitu. Sakit apa aja gitu ya kan. Dan ternyata beneran terjadi. Dan kita nggak harus percaya itu iya atau enggak sih. Cuma ini aku cuma share yang pengalamanku yang mau tak share aja ya. Aku di bulan apa? Juni, September ya. September itu sakit telinga. Telingaku yang kiri ya, yang kiri ini itu mengalami pembengkakan dan benar-benar harus diperiksa pembersihannya. Tapi nggak sampai pembersihan, cuma dicek aja lalu dikasih obat, dan alhamdulillah nggak sampai tahap pembersihan, telinganya udah mulai bisa kembali. Itu sebenarnya awalnya tuh karena tak bersihin pakai tisu gitu loh, tisu atau apa kata buffalo kalau misalnya. Cotton, bukan? Enggak, dulu itu malu apa ya, bukan malu sih, cuma males-malesan aja pakai cotton bud. Jadi kan aku baru pindah ke sini dan posisinya itu emang kita belum menikah, tapi secara hubungan keluarga itu udah mulai terjalin. Jadi aku mulai menjaga tempat ini. Belum itu ke bulan Oktober. itu bulan Oktober ya. Yang Agustus ini ada kejadian cobaan yang emang kita alami berdua, dan salah satunya merugikan Neng Cipa ini. Yaitu apa? Ketika dia punya agenda untuk meeting ke Yogyakarta dan harus meninggalkan toko, nggak pulang selama kurang lebih 3 hari, dan nahasnya di hari ketiga itu tokonya kejebolan, kemalingan. Jadi tokonya ini kemalingan, dan untungnya yang diambil cuma ya uang receh dan satu buah CCTV yang sengaja aku tanam di sini untuk jaga-jaga. Wow, ternyata yang hilang cuma itu aja, padahal di dalam ini ada 2 buah laptopku dan juga laptopnya Mbak Cipa. Nah, padahal waktu sebelum ketahuan itu malamnya itu udah feeling gitu loh. Yang aku heran tuh udah feeling pas sore itu aku jemput istriku dari stasiun Mojokerto, aku antar pulang ke sini. Nah, pulang ke sini kan agak kemalaman. Nah, ibu mertuaku itu ngomong, "Mar, nginep di sini aja, nginep di toko. Besok pagi baru balik." Nggak bagus kan pulang malam-malam. Dan sayangnya waktu itu aku tuh masih sungkan untuk tidur di sini dan memutuskan untuk nggak mau tidur di sini, dan aku maksa pulang malam itu juga. Entah firasat apa, ibu sampai ngomong kayak gitu, dan akhirnya beneran. Besok paginya baru ketahuan kalau toko kita yang bagian belakang ini kejebolan. Nah, baru setelah itulah aku memutuskan untuk memberanikan diri pindah langsung ke sini, padahal statusnya belum menikah, dan mulai tidur dan menjaga toko ini.
Jadi selama itu Mbak Siva kalau malam pulang ke rumah dan aku tidur sini. Belum sah soalnya. Belum sah soalnya. Jadi kalau toko sama rumah mertuaku itu jaraknya kurang lebih 500 kilometeran. 500 ya 500 meter ya, bukan kilometer. 500 meter dari toko sini. Jadi dekat. Cuman memang tidak terjangkau karena toko ini sudah deretannya kan beda desa gitu katakanlah seperti itu. Nah, itu cobaan yang pertama yang benar-benar memukul aku karena apa? Kok bisa feelingku pribadi ya. Aku kalau sebelum pulang malam itu pasti feeling, kenapa ya kok nggak enak banget aku mau pulang. Aku sih feelingnya pribadi, oh nanti aku di jalan kenapa-napa karena udah kemalaman. Feelingku sih kayak gitu. Tapi ternyata besok siangnya Siva langsung nelpon dan langsung video call ngeliatin tokonya udah berantakan dan beberapa barang dari kita hilang seperti itu. Nah, mulai itu aku memutuskan untuk yaudah deh, aku resign dari pekerjaan baruku itu dan aku memutuskan untuk menetap menjaga tempat peristirahatan sementara ini. Ya insya Allah nanti ya moga-moga lah ya bisa maju ke depannya. Lalu itu cobaan untuk yang bulan Agustus. Lalu yang bulan September tadi yang aku bilang aku sakit telinga aku tuh mengalami pembengkakan karena aku dulu tuh suka banget bersihin pakai benda-benda yang istilahnya dingin kayak besi, ujung pulpen itu seneng banget bersihinnya. Tapi kenapa parahnya itu baru sekarang dan kemarin tuh sampai bengkak, sampai rahangku ini gak bisa buat ngunyah. Jadi kurang lebih 2 minggu itu aku nggak makan, nggak mood makan, akhirnya cuma minum-minum doang sampai muntah-muntah dan mengalami yang namanya ini pencernaannya kurang lancar. Jadi seminggu pertama sakit telinga, seminggu kedua baru kena yang namanya apa itu ya? Ambeien ya. Aku punya susah BAB tuh. Ya ambeien sembelit atau apa ya? Iya, Ya kayak sembelit gitu, jadi pencernaannya nggak lancar sama sekali padahal aku udah makan. Dan mohon maaf, di lubang apa keluarnya kotoran itu bener-bener ada kayak benjolan kecil dan itu kalau disentuh perih banget. Jadi rasanya kalau kotoran itu keluar dari tempat keluarnya itu bener-bener sakit, perih banget rasanya. Tapi kalau nggak dikeluarin itu di perut itu kayak numpuk gitu sampahnya. Jadi ya mohon maaf, dikeluarin sakit, nggak dikeluarin juga numpuk gitu ya. Akhirnya ya sampai jerit-jerit kayak gitu, akhirnya berobat lagi. Itu bulan ke Oktober ya, pokoknya masih di minggu-minggu bulan Oktober. Lalu selanjutnya itu ada cobaan yang benar-benar di luar ekspektasi ya, dimana kita masih baru beli mobil ya kan, kita malamnya makan bareng. Jadi kalau dulu kalau malam meskipun belum nikah aku udah deket sama bapak ibunya istriku, malam makan dari tempat makan rawon ya di situ. Nah nggak tahu kenapa mobil kita yang udah rapi-rapi di parkir itu diseruduk kaca belakangnya sama besi yang dibawa oleh truk. Itu langsung jedung. Ya sebenarnya sih nggak terlalu bingung, nggak terlalu panik ya karena posisi kita nggak di dalam mobil, kita lagi makan. Cuman posisinya pada saat itu adalah kejadian itu mepet banget, mau agenda-agenda kita mau persiapan buat acara nikah. Jadi pengennya mobil itu bener-bener difungsikan untuk belanja. Belanjanya belum bisa dan mobilnya udah cacat duluan bagian belakangnya. Akhirnya apa? Kita memutuskan untuk tega-tegaan. Aku paham banget karakter mertuaku itu ya. Bapak ibu mertuaku tuh karakternya orangnya nggak tegaan. Karena apa? Secara profesi mereka itu benar-benar bekerja dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai punya segalanya sampai sekarang. Dan mereka tuh paham banget yang namanya pahit asinnya kehidupan. Jadi nggak tegaan kalau minta duit, tanggung jawab sama orang yang nggak punya. Nah kebetulan saat itu yang bertanggung jawab adalah supir truk itu sendiri dan seorang juru parkir. Nah kalau juru parkir ya mohon maaf mungkin keadaannya emang serba kekurangan. Tapi kita harus tegas juga karena itu penyebabnya itu apa ya, kelalaian juru parkirnya. Kalau yang aku lihat sih ya, saat aku sendiri waktu kebetulan yang bawa mobil itu bukan aku, jadi bawa mertuaku. Pas bawa mobilnya itu tukang parkirnya itu emang nggak mau ngarahin, dia tuh nggak mau berdiri, nggak mau ngarahin posisi parkir mobil kita dan dia tetap duduk aja. Nah mungkin itu yang terjadi sama yang markirin truk. Nah kalau dari ceritanya supir truk ini tadi, supir truknya tadi udah markirin truknya itu jauh dari mobil kita, tapi diarahin sama tukang parkirnya
mundur terus Pak, mundur terus, dan tukang parkirnya ini nggak berdiri, dia cuma duduk aja cuek sambil ngarah-ngarahin Pak supirnya. Celakanya tukang parkirnya nggak tahu kalau di belakang truknya itu membawa besi yang benar-benar tajam, dan ketika belakangnya sudah nubruk, dikiranya bannya itu ban bemper truknya itu nggak nempel ke mobil, tapi besinya udah nempel ke kaca belakang dulu. Nah, akhirnya biar pecah. Itu cobaan yang paling apa ya istilahnya, karena aku pribadi sebagai menantu posisi itu harusnya gini ya, ini mobil kenapa-napa nih, harusnya bisa bantu apa gitu ya kan, bantu ganti rugi atau bantu benerin apa, tapi ternyata harus merelakan perasaan ini gitu loh. Jadi bapak ibu bener-bener minta ganti rugi ke juru parkir sendiri, padahal mereka berdua karakternya orangnya nggak tegaan. Tapi kalau nggak gitu juga, kita juga nggak bisa apa ya, merubah sifat seseorang. Dan juru parkir tadi itu nggak bisa apa ya, nggak lebih berhati-hati ke depannya. Karena kami pengen sebenarnya sih ya cuma numpang makan, cuma makan doang ke warung, ya berangkat selamat pulang selamat gitu doang ya. Jadi ini istriku, dia seorang admin penerbit, jadi setiap malam, hampir setiap malam itu pasti kerjaannya banyak banget. Dan ini tak paksa, benar-benar tak paksa masuk frame. Karena apa, kedepannya aku pengen kita ngobrol bareng, berbagi share pengalaman tentang ya lika-liku seperti khalayak seorang suami istri kalau sebelum tidur tuh ngobrolinnya apa aja gitu. Ya itu tadi sih ya beberapa cobaan sebelum itu. Ada lagi? Apa lagi yang kamu alami gitu sebelum menikah, cobaan apa aja? Banyak sebenarnya, masalah pendanaan juga sebenarnya, sampai nih ya diuji apa keuangan. iya keuangan, apalagi ya hati juga sempet merasa kayak apa ya, yakin gak ya gitu ya kita mau nikah gitu, padahal jujur kita kenal itu baru 3 bulan itu. Jadi aku kenal bulan Juli ya, pokoknya awal corona itu kalau nggak salah bulan Juli, awal mau puasa Juli, Agustus ketemu, nekat ketemu. Bukan awal Juli kan? Ya wis, awal Juli nekat ketemu. Iya awal Juli. Iya bro. Oh iya, awal Juli nekat ketemu. Akhir Juli ketemu orang tua, Agustus sudah mulai serius. Setiap minggu aku pulang ke sini. Agustus, September aku sudah berani pindah ke sini. September, Oktober iya. Oktober masih di sini. Oktober sudah di sini. Ya, seperti Pokoknya itu. di sini terus tuh udah di Oktober. Ya, setelah kejadian kebobolan itu aku juga bimbang gitu loh. Karena gini, kalau aku mau ngekuhin aku pengen PP, aku nggak tega ngelihat dia di sini sendirian, dan juga tokonya habis kemalingan. Otomatis orang tuanya pasti mikir, aku pasti mikir, ini gimana toko itu biar nggak dibobol lagi. Karena emang posisi toko ini nanti di next videonya akan aku jelasin nih toko ini kelilingnya apa. Depannya udah jalan raya, belakangnya ini ada hutan jati kecil sebenarnya karena dibuat buat tanah pemerintah. Apa ada lagi ya? Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Tapi selepas dari itu kita merasakan apa ya? Ujian itu kalau udah dilalui akhirnya plong ya. Jadi Ya, dinikmatin aja. dinikmatin aja. Dinikmatin Jadi setelah aja akad prosesnya. itu kayak apa ya? Kayak ya udah lega gitu ya kan. Tapi nggak lega langsung, wah ini tinggal enaknya aja, nggak. Ternyata setelah nikah tuh masih banyak banget masalah-masalah yang datang. Jadi nggak setelah akad itu tinggal enak-enaknya malam pertama gitu, enggak. Segala macamnya enggak, ternyata bener-bener ujian yang dimulai adalah setelah akad. Semuanya berubah, status kita berdua berubah, pandangan kita sudah mulai yang namanya satu sama lain itu mulai berubah. Yang awalnya dikiranya wah ini kayak gini, ternyata oh kayak gini. Wah dikiranya kayak gini, ternyata kayak gini. Ya mau nggak mau kita harus benar-benar saling menerima, karena kunci keberlangsungan pernikahan adalah kita saling memahami. Sudah berapa menit? Oke, terima kasih sudah menonton YouTube channel ini. Mohon maaf untuk yang channel kemarin belum sampai 15 menit karena emang aku belum bisa masang timer di sini. Ini pakai alat yang ala kadarnya, pakai kamera HP. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.
like dan subscribe jika Anda menikmati video ini. Skip aja jika Anda kurang berkenan saat menyaksikan video ini. Karena tujuan dibuatnya video ini hanya untuk berbagi dan kita bisa saling sharing untuk pengalaman hidup dan untuk berkehidupan sehari-hari lebih baik. Maaf juga kalau saya ngomongnya masih jelepotan ya. Karena kita berdua sama-sama orang background sebenarnya. Nggak biasa tampil di depan kamera, biasanya di belakang kamera. Karena ini sebuah kehidupan, jadi kita benar-benar hadapi bersama. Oke, saya suami dari seorang istri dan ini istri dari seorang suami. Kayaknya mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam dan 15 menit sebelum tidur. Yuk kita tidur. Bye. Oh.